Pak Stef, bisa jelaskan bagaimana posisi PT Tata Logam Lestari dalam industri material konstruksi di Indonesia saat ini? Baik, jadi posisi Tata Logam Lestari dalam industri nasional khususnya di Indonesia ini adalah kami merupakan salah satu produsen di Indonesia. Jadi kami mulai dari upstream hingga downstream-nya kami tergabung di satu grup. Jadi mulai dari PT Tata Metal Lestari yang memproduksi baja lapis aluminium seng, baja lapis seng, dan juga BJLS warna maupun BJLS warna. Kami produksi ini untuk bahan baku dari industri di downstream kami, yaitu PT Tata Logam Lestari yang memproduksi atap metal maupun baja ringan. Tata Metal ini juga melakukan ekspor secara giat untuk produk-produk BJLAS, BJLS, dan juga BJLS warna. Dan ini kami ekspor meskipun perusahaan ini baru mulai di 2019 di upstream-nya, kami sudah melakukan ekspor ke hampir 25 negara di seluruh dunia. Oke, wow. Berarti memang fokus dari perusahaan PT Tata Logam sendiri adalah material konstruksi begitu ya, dari Material baja-baja konstruksi. ringan Betul. tadi, dengan berbagai jenis tadi. Nah, tapi fokus utama inovasi material di PT Tata Logam Lestari dalam mendukung pembangunan berkelanjutan ini seperti apa, Pak? Jadi kami melakukan inovasi tidak hanya di upstream dengan ekspor, tapi di downstream-nya pun kami lakukan inovasi-inovasi yang berkelanjutan, seperti kami memiliki satu teknologi pembangunan rumah yang kami namakan Domus. Ini bisa rumah berbasis baja yang dapat dibangun jauh lebih cepat dalam 5 hari. Seperti prefabrikasi begitu? Prefabrikasi tapi memiliki dinding yang solid wall. Jadi rumahnya seperti rumah pada umumnya, tapi dibangun jauh lebih cepat karena ada beberapa material yang sudah difabrikasi di pabrik. Dan tentunya tahan gempa juga. Oke, dari sisi mana rumah tersebut memiliki aspek pembangunan berkelanjutan? Jadi dengan menggunakan baja, kita bisa mengukur tingkat emisi karbon dengan lebih mudah. Nah, dengan kita bisa mengukur, kita bisa mengurangi carbon footprint yang ada di dalam baja tersebut. Dengan rumah berbasis baja ini, tentu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah rumah, di mana saat ini dibutuhkan 3 juta rumah setiap tahunnya, program dari Bapak Presiden. Dengan ini juga kita bisa menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah lingkungan. Baik, jadi dari sisi materialnya tadi memang sudah green begitu ya untuk membuat rumah sesuai dengan tadi program Presiden 3 juta rumah subsidi tadi. Tapi sejauh mana Pak Stef, tren global terkait dengan green building dan juga net zero emission ini mempengaruhi strategi perusahaan dalam berinovasi? Tentu kami melihat bahwa dengan tren generasi muda Gen Z ini juga lebih ke arah sustainable, meskipun ini tidak terjadi di semua negara, tapi kebanyakan terjadi di hampir banyak negara seperti di Eropa, di Australia, dan di Kanada, di mana kami melakukan ekspor secara masif, sehingga tren sustainable building ini dan juga tren sustainable material ini mulai diterima, sehingga yang kami lakukan adalah pendekatan dengan dua cara. Yang pertama, pengurangan emisi karbon di material tersebut. Kemudian yang kedua, kami melakukan inovasi dalam rangka mengadaptasi atas pemanasan yang terjadi. Jadi ada dua, satu ada adaptation dan satu emission reduction. Oke, adaptation dan emission reduction begitu ya. Nah, tapi tadi Anda sempat sampaikan bahwa dengan baja ringan ini memang lebih green begitu materialnya terhadap dengan perubahan ataupun pemanasan global saat ini. Tapi sejauh mana sih Pak efisiensinya terhadap pengurangan energi karbon di sektor konstruksi? Jadi kami memiliki dengan mengikuti tren dari green building dan net zero emission ini, kami tentu ini mempengaruhi arah transformasi bisnis kami secara fundamental. Jadi di Tata Logam Group kami memiliki satu decarbonization map yang berfokus pada 4 pilar. Tadinya 3 pilar ketika kami start di tahun 2022, but kita extend ke 4 pilar. Jadi yang pertama adalah mengenai efisiensi energi dan transisi ke energi yang terbarukan. Itu yang pilar pertama. Kemudian kita
pilar kedua adalah menginovasi dengan material baja rendah karbon. Dengan meningkatkan efisiensi di pelapisannya. Yang tadinya baja itu hanya hitungan bulan atau mungkin 1 tahun sudah mulai berkarat, tapi dengan teknologi pelapisan ini bisa di-extend hingga 60 to 80 years. Jadi masa pakainya jauh lebih panjang. Kemudian yang terakhir, ketika baja itu sudah tiba pada masa penggunaan akhirnya, kami bisa melakukan reduksi emisi dengan mengolah limbah limbah baja ini di-recycle supaya bisa digunakan lagi. Karena ini endless recycling untuk produk baja ini. Yang terakhir tentu kami tidak fokus hanya pada green marketing saja, hanya yang kita ucapkan bahwa kita green, tapi kita fokus dengan keberlanjutan melalui sertifikasi yang diakui oleh masyarakat dunia secara global. Jadi kami lakukan dengan adanya Green Label Product Certification, dengan audited setiap tahunnya, kemudian juga ada sertifikat industri hijau oleh Kemenperin, dan juga ada EPD, Environmental Product Declaration. Kemudian kami juga merilis untuk setiap customer kami, yaitu ada Customer Carbon Footprint Certificate. Jadi setiap order atau setiap rumah yang dibangun itu dilengkapi dengan Carbon Footprint Certificate. Yang kami targetkan nanti sampai 2060 akan menjadi zero carbon. Oke, jadi secara jelas begitu ya, kita sudah menangkap bahwa perusahaan Anda ini memang bergerak di material konstruksi yang green tadi, tapi tidak hanya dikatakan saja, namun juga eksekusinya begitu dengan segala sertifikat tadi yang memang Anda sudah comply dengan peraturan, dan juga memberikan customer tadi dengan sertifikat carbon emission yang tadi, yang berapa footprint yang dihasilkan. Carbon footprint. Baik, tapi bagaimana perusahaan memastikan kualitas dan juga daya tahan material inovatif ini tetap kompetitif dibandingkan dengan material konvensional? Material konvensional akan mengarah kepada material yang lebih sustainable, yang tidak merusak lingkungan ketika produk-produk ini mengalami produksi. Karena kita tidak mau ada insiden lingkungan seperti pencemaran radioaktif yang baru-baru ini terjadi, maka industri ini seharusnya memastikan bahwa apa yang dilakukan dapat comply dengan lingkungan yang telah diregulasikan oleh pemerintah. Jadi tentu kalau kami melihat dari sisi Tata Logam Group, kami melihat bahwa investasi kepada sustainability ini untuk jangka panjang akan memberikan cost efisiensi yang jauh lebih baik. Contohnya dengan kami invest dengan solar panel untuk menggantikan sepertiga untuk di coating pot kami, ini secara 3 tahun sampai 5 tahun kami sudah bisa mendapatkan break even point yang cukup baik. Oke, tapi apakah lebih cepat begitu BEP-nya? BEP-nya lebih cepat. Karena dengan menggunakan solar panel, di mana negara kita punya iklim yang baik, maka kita bisa harvest electricity dengan lebih efisien.